Baik, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk memenuhi ujian akhir semester, mata kuliah analisis sekuritas dan portofolio, maka saya akan membawakan terusan dari bahasan tugas beberapa minggu yang lalu, yaitu analisis rasio keuangan PT Unilever Indonesia Tbk atau biasa kita sebut UNVR tahun 2025 sebagai alat ukur kinerja perusahaan. Nama saya Muhammad Bilal Fajariansyah, 2503 0102 0405. Latar belakang perkembangan dunia usaha yang semakin kompetitif menuntut perusahaan untuk menjaga kinerja keuangannya agar tetap stabil dan berkelanjutan. Kinerja keuangan menjadi indikator utama untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mengelola sumber daya, memenuhi kewajibannya, serta menghasilkan laba bagi pemegang saham. Bagi perusahaan, bagi perusahaan terbuka seperti UNVR, transparansi laporan keuangan sangat penting karena menjadi dasar penilaian investor, kreditor, dan juga pemangku kepentingan lainnya. Pada tahun 2024 sampai dengan 2025, PT Unilever Indonesia Tbk mengalami tekanan kinerja berupa penurunan laba bersih yang dipengaruhi oleh perubahan daya beli masyarakat, kenaikan biaya operasional, serta persaingan produk sejenis. Nah, ini disebabkan oleh saat itu karena kebanyakan produk UNVR eh, kabarnya berafiliasi oleh atau masuk pada Caldokas negara Israel. Jadinya negara kita yang mayoritas Muslim dan yang mayoritas pro-Palestina kebanyakan beralih dari yang semula memiliki atau membeli bahan-bahan UNVR, kini lebih condong untuk memilih membeli dari produk saingan UNVR sehingga menyebabkan hal-hal sebagai berikut. Meskipun demikian, UNVR tetap memiliki posisi pasar yang kuat dengan merek-merek unggulannya. Kondisi ini menarik untuk dianalisis lebih dalam guna mengetahui apakah penurunan laba tersebut berdampak signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan secara keseluruhan atau masih dalam batas wajarnya. Tujuan dan manfaat analisis. Tujuan utama dari analisis ini adalah untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai kinerja keuangan UNVR pada tahun 2025 melalui pendekatan rasio keuangan. Analisis ini bertujuan menilai kemampuan perusahaan dalam menjaga likuiditasnya, mengelola struktur permodalannya atau solvabilitas, serta menghasilkan laba atau profitabilitas di tengah tekanan ekonomi dan gempuran persaingan industri. Manfaat dari analisis ini tidak hanya bagi manajemen perusahaan sebagai bahan evaluasi strategi keuangan, tetapi juga bagi investor sebagai dasar pertimbangan keputusan investasinya akan membeli atau tidak, atau menambah porsi UNVR sebelumnya, atau justru malah akan melakukan jual. Nah, itu manfaatnya. Selain itu, kajian ini juga memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan studi analisis laporan keuangan, khususnya pada perusahaan sektor industri barang konsumsi yang memiliki karakteristik perputaran kas yang cepat, namun margin keuntungan yang sensitif terhadap perubahan biaya. Metodologi penelitian. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif kuantitatif dengan pendekatan analisis laporan keuangan. Pendekatan ini bertujuan menggambarkan kondisi keuangan perusahaan berdasarkan data numerik yang terdapat dalam laporan keuangan.
Data yang digunakan merupakan data sekunder berupa laporan keuangan PT UNPR yang dipublikasikan secara resmi melalui Bursa Efek Indonesia atau BEI. Analisis dilakukan dengan menghitung rasio keuangan utama, yaitu rasio likuiditas, solvabilitas, aktivitas, dan profitabilitas. Hasil perhitungan rasio tersebut kemudian diinterpretasikan untuk menilai kondisi keuangan perusahaan. Selain itu, data kinerja keuangan juga dianalisis secara deskriptif untuk melihat tren penurunan laba yang terjadi pada periode tahun 2024 sampai dengan 2025. Selanjutnya, cara pengolahan data dan teknik analisis. Tahapan pengolahan data dimulai dengan mengumpulkan laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi UNVR tahun 2024, serta data trailing 12 month atau TTM hingga 2025. Data tersebut kemudian disusun dan dikelompokkan sesuai dengan kebutuhan perhitungan rasio keuangan. Setelah data terkumpul, dilakukan perhitungan rasio likuiditas atau current ratio dan quick ratio untuk menilai kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Selanjutnya, dihitung rasio solvabilitas atau debt to equity ratio untuk menilai struktur modal dan risiko keuangan perusahaan. Rasio profitabilitas atau ROE, ROA, dan margin laba digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan laba. Hasil perhitungan kemudian dianalisis secara komparatif dengan karakteristik industri barang konsumsi serta temuan penelitian sebelumnya. Nah, berikut gambaran umum kinerja keuangan UNVR pada tahun 2024 serta 2025. Berikut ada di tabel ya, dari keterangan dan nilainya. Dari data tersebut, kita percepat aja, menunjukkan bahwa meskipun PT UNVR masih mencatatkan laba yang besar, terdapat tren penurunan laba dari tahun 2024 ke tahun 2025. Penurunan ini mencerminkan tekanan operasional dan dinamika pasar. Hal itu disebabkan dari beberapa faktor yang tadi di awal telah kita sebutkan ya, kawan-kawan. Namun, posisi perusahaan sebagai market leader dengan merek yang sangat kuat memberikan daya tahan yang relatif baik dalam menghadapi tekanan-tekanan tersebut. Nah, hasil analisis rasio likuiditas dan solvabilitasnya. Hasil analisis menunjukkan bahwa tingkat likuiditas UNVR relatif rendah yang tercermin dari current ratio sebesar 0,50 kali dan quick ratio sebesar 0,26 kali. Nilai ini menunjukkan bahwa aset lancar perusahaan belum sepenuhnya mampu menutupi kewajiban jangka pendeknya. Kondisi ini menandakan ketergantungan perusahaan terhadap arus kas operasional dalam memenuhi kewajiban lancarnya. Dari sisi solvabilitas, struktur modal perusahaan tergolong sehat dan konservatif dengan nilai debt to equity ratio atau DER sebesar 0,48 kali. Artinya perusahaan tidak terlalu bergantung pada utang dalam pembiayaannya. Struktur modal seperti ini memberikan tingkat risiko keuangan yang relatif rendah dan fleksibilitas bagi perusahaan dalam menghadapi ketidakpastian ekonomi. Dengan kombinasi likuiditas rendah, namun solvabilitas yang kuat, perusahaan masih berada pada kondisi keuangan yang terkendali. Nah, selanjutnya, hasil analisis profitabilitas dan margin. Rasio profitabilitas menunjukkan kinerja yang sangat kuat. Nilai ROA-nya sebesar 18,82%, menunjukkan bahwa perusahaan mampu memanfaatkan asetnya secara efisien untuk menghasilkan laba.
Sementara itu, ROE-nya sebesar 108,81%, menunjukkan tingkat pengembalian modal yang sangat tinggi bagi pemegang saham, meskipun perlu dicermati karena dipengaruhi oleh nilai ekuitas yang relatif kecil. Dari sisi margin, gross marginnya sebesar 47,62%, mencerminkan efisiensi biaya produksi dan kekuatan merek. Operating margin sebesar 14,50% menunjukkan bahwa perusahaan masih mampu menghasilkan laba operasional yang baik, meskipun terdapat tekanan biaya. Profit margin sebesar 10,46% menunjukkan bahwa perusahaan masih mampu mempertahankan laba bersih dari setiap penjualannya, meskipun terjadi tren penurunan laba. Hal ini menandakan perlunya pengendalian biaya dan peningkatan efisiensi operasional di masa mendatang. Nah, kesimpulan analisis kinerja keuangan dari PT UNVR. Secara keseluruhan, pada tahun 2025, PT UNVR masih tergolong kuat dan stabil ya kawan-kawan, meskipun menghadapi tekanan berupa penurunan laba yang terus turun tiap tahunnya sejak beberapa tahun yang lalu. Nah, likuiditas perusahaan relatif rendah, namun masih dapat ditoleransi mengingat karakteristik industri barang konsumsi yang memiliki perputaran kas yang sangat cepat. Struktur permodalan perusahaan juga tergolong sehat serta konservatif, sehingga risiko keuangan berada pada tingkat yang masih dalam kondisi terkendali. Profitabilitas perusahaan juga tetap tinggi, mencerminkan efisiensi pengelolaan aset dan kekuatan mereknya. Karena perusahaan ini sudah berdiri sangat lama ya, bahkan dari zaman kakek nenek kita sepertinya. Namun, tren penurunan laba menunjukkan bahwa perusahaan perlu melakukan evaluasi strategi operasional dan pengendalian biaya agar kinerja keuangan tetap berkelanjutan. Dengan demikian, analisis rasio keuangan terbukti efektif sebagai alat ukur kinerja keuangan perusahaan. Selanjutnya, analisis teknikal, konsep, dan tujuan. Analisis teknikal merupakan metode analisis investasi yang berfokus pada pergerakan harga saham dan volume transaksi di pasar modal. Tujuan utama analisis teknikal adalah memprediksi arah pergerakan harga saham di masa depan berdasarkan pola historis harga dan indikator teknikal. Pendekatan ini berasumsi bahwa seluruh informasi yang relevan telah tercermin dalam harga pasar. Dalam konteks saham UNVR, analisis teknikal dapat digunakan oleh investor untuk menentukan waktu yang tepat untuk membeli atau menjual saham berdasarkan tren harga, level support dan resisten, serta indikator seperti moving average, RSI, dan MACD. Analisis teknikal bersifat jangka pendek hingga menengah dan lebih menekankan pada momentum pasar dibandingkan kondisi fundamental perusahaan. Jadi jika teman-teman hobi trading, kuasailah analisis teknikal ini. Kebetulan saya sudah agak lama berhenti trading. Pertama trading itu 10 tahun yang lalu. Jika kita bisa menguasai analisis teknikal dengan sangat baik, chance kita untuk memperoleh profit pun bisa sangat-sangat tinggi sebenarnya. Terutama jika kita memilih saham-saham yang pergerakan harganya tidak seperti roller coaster ya, atau saham-saham blue chip atau second liner. Jangan pilih third liner ataupun ya saham-saham gorengan. Itu sangat sulit untuk dilakukan analisis teknikal, walaupun juga bisa. Jika kita melakukan analisis teknikal di saham-saham gorengan, contohnya, biasanya banyak saham-saham tersebut yang cara teknikal itu tidak masuk akal, tidak bisa dibaca. Berbeda halnya jika kita menganalisis saham Telkom, Adro, atau Adaro Energi, UNTR, UNVR, MNCM, atau saham-saham lainnya yang cukup besar ya
apa kapital apa ya bahasanya kapitalisasi pasarnya ya. Jadi analisis teknikal itu sangat menentukan cuan atau tidaknya kita. Bahkan analisis teknikal itu sangat berguna walaupun kita juga menjadi investor. Tidak hanya berlaku untuk teman-teman yang hobi trading, analisis teknikal ini juga berlaku atau dapat menunjang pemilihan saham dari teman-teman yang hobi untuk invest atau mengincar dividennya saja. Jadi teman-teman benar-benar tahu akan membeli di support terbaik, di harga terbaik, itu bisa dipakai menggunakan analisis teknikal. Yang kita bahas di sini, ini semua termasuk dasar ya. Analisis teknikal itu ada seperti Fibonacci, ada RSI yang seperti sini yang gampang, moving average, MACD, banyak-banyak sekali. Zigzag, alligator, banyak, sangat-sangat banyak sekali. Ada puluhan analisa, indikator analisa teknikal ya. Karena saya udah beberapa tahun tidak melakukan trading aktif, jadi saya juga sudah tidak tidak terlalu mendalami. Jika teman-teman masih aktif melakukan trading, terutama di pasar saham, analisa teknikal ini akan sangat-sangat berguna, terutama untuk membaca harga pergerakan saham, bahkan sebelum ada informasi yang beredar. Jadi jika sepengalaman saya, jika kita menguasai analisa teknikal dengan sangat baik, sebelum saham itu jatuh atau sebelum saham itu naik, jika kita menguasai analisa teknikal ini dengan cukup baik, kita bisa tahu kapan itu saham akan turun atau naik bahkan sebelum informasi itu lewat di media. Selalu seperti itu. Jadi benar-benar sangat powerful ya. Dan jika teman-teman mendalami analisis teknikal, ada beberapa analisis teknikal yang powerful, ada juga analisis teknikal itu yang kurang powerful. Jadi tetap kita sesuaikan. Kita maunya memilih indikator yang mana yang sesuai dengan tipikal trading kita. Apa kita day trader, apa kita trading tiap detik, tiap menit, tiap jam, tiap minggu, atau tiap bulan. Nah, kita sesuaikan dengan tipikal kita ya sebagai seorang trader. Itu juga berpengaruh dengan pemilihan indikatornya nantinya. Nah, itu sekilas ya tentang analisa teknikal, teman-teman. Selanjutnya, analisa teknikal pada saham UNVR. Pergerakan harga saham UNVR dalam beberapa tahun terakhir cenderung mengalami tren menurun seiring dengan tekanan kinerja laba dan sentimen pasar terhadap sektor barang konsumsi. Dalam analisis teknikal, tren penurunan ini dapat diidentifikasi melalui pergerakan harga di bawah moving average jangka panjang yang mengindikasikan tren bearish. Tren bearish maksudnya saham itu bakal turun dalam jangka waktu yang sangat lama, teman-teman. Jadi kurang baik untuk dijadikan investing atau ya investasi jangka panjang. Itu sangat-sangat kurang baik. Masih banyak saham-saham yang lebih baik daripada UNVR. Nah, indikator teknikal seperti RSI dapat menunjukkan apakah saham UNVR berada kondisi jenuh jual, oversold, atau jenuh beli, overbought. Walaupun saya udah lama tidak trading, seingat saya itu RSI yang baik itu bisa dipakai bukan di 20-80 teman-teman, tapi lebih baik pakai di 30 dan 70. Itu menurut saya ya. Nah, jika RSI berada di bawah level tertentu, saham berpotensi mengalami rebound atau berbalik arah dalam jangka pendek. Dengan demikian, analisis teknikal memberikan panduan timing bagi investor, namun tetap perlu dikombinasikan dengan analisis fundamental agar keputusan investasi lebih komprehensif. Selanjutnya, efisiensi pasar dan implikasinya bagi investor. Konsep efisiensi pasar menyatakan bahwa harga saham di pasar modal
mencerminkan seluruh informasi yang tersedia dalam pasar yang efisien. Investor sulit memperoleh keuntungan abnormal secara konsisten karena harga saham telah mencerminkan informasi publik maupun historis. Pasar modal Indonesia cenderung berada pada tingkat efisiensi setengah kuat, di mana informasi publik relatif cepat tercermin dalam harga saham. Bagi investor UNPR, kondisi efisiensi pasar berarti bahwa informasi laporan keuangan dan kinerja perusahaan umumnya telah tercermin dalam harga saham. Oleh karena itu, peluang memperoleh keuntungan di atas rata-rata pasar lebih bergantung pada kemampuan investor dalam menginterpretasikan informasi lebih cepat atau mengkombinasikan analisis fundamental dan analisis teknikal. Dengan memahami efisiensi pasar, investor dapat lebih realistis dalam menetapkan ekspektasi imbal hasil dan strategi investasinya. Nah, mungkin sekian ya presentasi dari saya. Tambahan mungkin ya sedikit untuk kondisi pasar modal di Indonesia dari pertama saya berkecimpung belasan tahun yang lalu, eh, tahun ini 2026 atau akhir 2025, menurut saya bukan masa yang bagus untuk melakukan trading karena saya lihat banyak sekali problem-problemnya. Mungkin itu saja ya dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses selalu teman-teman.